Jadi ini bukan pesta-pesta hari buruh, bukan meraya-rayakan bersenang-senang pada hari buruh, tapi ini adalah acara revolusi pada hari buruh, yaitu merubah nasib kaum buruh dengan mencabut peraturan-peraturan perundang-undangan yang sontoloyo dan merendahkan, menghinakan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Aliansi Aksi Juta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Jangan lupa 1 Mei untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, seluruh rakyat tertindas bangkit melawan serbu Jakarta, cabut undang-undang Omnibus Law. Kalau tidak mau, kita cabut kekuasaan Jokowi. Hidup buruh yang melawan, hidup rakyat Indonesia merdeka. Dalam momentum memperingati May Day 2024 atau Aksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024, kami Gerakan Buruh akan melakukan aksi turun ke jalan karena kami menganggap bahwa situasi saat ini adalah situasi yang krisis demokrasi, di mana pemilu 2024 telah berlalu dan menyisakan persoalan-persoalan bagi bangsa kita. Terkhusus adalah banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu, dan juga adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rejim Jokowi selama 2 periode. Maka harapan satu-satunya yaitu adalah 1 Mei ini harus betul-betul harus kita bisa mengembalikan giroh perjuangan kaum buruh Indonesia. Mari kita sama-sama kita berjuang untuk 1 Mei itu betul-betul kita tepung DKI Jakarta. Harap May Day tahun 2024 adalah May Day revolusioner, dan kami berharap semua kawan-kawan buruh turun ke jalan untuk satu tujuan, menciptakan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kami dari KPA dan juga Gebrak menyerukan Hari Buruh sebagai hari kebangkitan konsolidasi gerakan rakyat, tidak hanya bagi konfederasi-konfederasi buruh, serikat-serikat buruh, tetapi bagi gerakan rakyat lainnya. Secara khusus menyerukan kepada gerakan reforma agraria, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi nelayan, organisasi-organisasi masyarakat adat, masyarakat agraris di pedesaan untuk memperingati Hari May Day. Kami mengajak di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, ASB ataupun Gebrak, kepada organisasi-organisasi rakyat, baik serikat buruh, serikat pekerja, organisasi kaum tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, nelayan, dan berbagai golongan kelas masyarakat, untuk kita bisa bersama-sama aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional, yaitu pada tanggal 1 Mei 2024. Ya. Aksi yang akan diselenggarakan oleh kami di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia itu sudah disepakati kemarin, itu adalah sasaran kita adalah istana atau kantornya Presiden Republik Indonesia, karena itu adalah sentral sumber dari segala sumber masalah. Bahwa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan kawan-kawan ASB telah bersepakat, dan juga ada kawan-kawan komite politik, kita akan turun ke jalan di 1 Mei. Telah banyak disampaikan problem berbangsa kita, mulai dari kerusakan demokrasi, ancaman terhadap krisis energi, dan pada akhirnya kemudian situasi yang sampai kepada kita hari ini tidak lebih jauh lebih baik dari rejim sebelumnya. Terkait aksi 1 Mei, Aliansi Perempuan Indonesia akan aksi di titiknya sih di Patung Kuda ya, karena hampir nggak mungkin kita menerobos istana kecuali kalau masanya mungkin 70.000 orang gitu ya. Dan ini peringatan keras kepada rejim, siapapun yang terpilih di pemilu 2024 dan kepada rejim yang sisa-sisa kekuasaannya. Kalau tidak segera kembali kepada tangan rakyat dan kedaulatan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak mengambil alih sebagai warisan tunggal kekuasaannya. Sekolah Mahasiswa Progresif bagi organisasi pemuda mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyerukan kepada seluruh anak-anak muda, pelajar mahasiswa, laki-laki, perempuan di berbagai kota untuk turun ke jalan
tanggal 1 dan tanggal 2 Mei, di mana Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional tercatat di dalam sejarah banyak menggoreskan tinta emas perbaikan-perbaikan kualitas hidup, perubahan-perubahan kualitas hidup yang kita rasakan hari ini. Anak buah kapal perikanan hingga pekerja-pekerja di industri perikanan. Anda dipaksa buat bekerja selama 18 jam dalam sehari. Anda dipaksa untuk memotong-motong ikan tuna itu, untuk memotong ikan-ikan tongkol itu. Anda dipaksa untuk mengangkut cumi-cumi dari kapal dan membawanya kembali ke pelabuhan untuk turun ke jalan pada 1 Mei 2024 dalam rangka aksi May Day. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari LBH Surabaya, perwakilan juga dari tim advokasi buruh peduli anak negeri atau disingkat Tabur Pari, yang saat ini sedang mendampingi kasus Bu Dwi yang dikriminalisasi hanya karena menuntut hak-hak ketenagakerjaan. Kasus Bu Dwi sendiri itu adalah seorang pekerja yang dimana dia bekerja itu tidak mendapatkan upah yang layak dan kemudian tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Bu Dwi melakukan pelaporan-pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Naasnya adalah Bu Dwi pelaporannya itu tidak diteruskan, di SP3 dihentikan. Dan kemudian perusahaan tempat dia bekerja melakukan pelaporan balik atas tuduhan surat palsu. Menjelang May Day, miris sekali bahwa di Surabaya masih ada kriminalisasi terhadap buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan. Untuk itu, di saat aksi May Day itu, kita menuntut harus ada perlindungan bagi buruh, terutama buruh perempuan yang menuntut hak ketenagakerjaan. Selain itu, kami juga menuntut kepada kawan-kawan untuk bersolidaritas dan mendukung Bu Dwi agar bisa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan juga stop kriminalisasi terhadap buruh. Terima kasih.